Mengapa Prabowo ngotot kirim 8.000 tentara ke Gaza? Indonesia bersiap mengerahkan sebanyak 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian. Dengan demikian, konon Indonesia akan menjadi negara pertama yang bakal berkontribusi untuk pasukan stabilisasi internasional atau ISF sesuai dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Donald Trump. Tidak ada negara yang secara konkret menyiapkan tentara sebagai anggota ISF selain Indonesia menurut laporan media. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menyatakan soal rencana Indonesia mengirim 8.000 tentara untuk bergabung dengan pasukan ISF di jalur Gaza Palestina. Hamdan mengatakan Hamas dan warga Palestina di Gaza menolak segala bentuk pengerahan pasukan asing di sana. Dan hal itu, kata Hamdan, telah diberitahukan kepada pemerintah Indonesia. Kami telah memberitahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan asing, kata Hamdan dalam wawancara dengan media berbasis di Qatar, Al Jazeera Mubashir, Rabu 11 Februari. Kedua, kita harus terus mengingatkan bahwa akar masalah Palestina adalah penjajahan entitas Yahudi yang di-backing gembong penjajah Amerika. Artinya solusinya jelas, usir penjajah dengan mengirim tentara muslim ke Palestina untuk jihad fisabilillah, mengusir agresor Yahudi Zionis, bukan mengirim pasukan perdamaian ISF di bawah Dewan Perdamaian yang ilusif, semacam Board of Peace BOP milik Trump, berapapun banyaknya tentara perdamaian itu. Yang ketiga, kita terus mendesak para penguasa muslim bila negeri-negeri yang mayoritas muslim bersatu dan menanggalkan ego dan juga merobohkan tembok nasionalismenya, baik Mesir, Turki, Arab Saudi, Suriah, Pakistan, Iran, dan Indonesia, mengirimkan tentara muslimnya dengan di-backup kekuatan udara dan lautnya, bahkan kekuatan nuklir yang dimiliki oleh Pakistan, maka sesungguhnya mudah untuk mengusir penjajah entitas Yahudi dan Amerika, bukan menjadi tentara perdamaian Trump. Keempat, masalah sesungguhnya adalah para penguasa muslim, terutama yang ada di sekitar Gaza Palestina, tunduk dan patuh kepada Amerika, terutama saat ini melalui BOP-nya Trump, dan membiarkan Palestina menderita karena sikap pengecut dan khianat mereka kepada kaum muslimin dengan membiarkan penjajahan entitas Yahudi, genosida, dan kelaparan yang parah atas penduduk Gaza sampai saat ini, mulai dari penguasa Mesir, Lebanon, Yordania, Suriah, Turki, Arab Saudi, pun tidak jauh berbeda dengan penguasa muslim lainnya seperti di Indonesia. Padahal kalian penguasa muslim adalah junah atau perisai untuk umat Islam, termasuk umat Islam di Gaza Palestina. Kelima, wahai jenderal kaum muslimin, belum sampaikah saatnya dan tidakkah kalian ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat mengusir dan mengalahkan kaum Yahudi, pun saat Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan tentara muslim membebaskan Palestina dari penjajah Romawi pada tahun 637 Masehi, pun pada saat Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ketika menyatukan tentara muslim dan membebaskan Palestina dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi, pun pada saat Sultan Abdul Hamid II mempertahankan Palestina dari rongrongan Yahudi pada tahun 1897 dengan sikap berani, gagah, dan terhormat. Paham sampai di sini? Salam melek politik.